Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Masruratul Mahfirah, nomor induk mahasiswa 1817401024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Nah, di sini terdapat suatu kasus, yaitu seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa di suatu kabupaten. Penelitian tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut, yaitu kecakapan kepala sekolah, kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Kemudian di sini untuk menganalisis 5 uji. Yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji linearitas data, yang ketiga uji autokorelasi, keempat uji multikolinearitas, dan yang kelima uji heterokedastisitas. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya, variable view-nya sudah, data view-nya juga sudah. Ya, ini semuanya sudah dimasukkan. Yang berbeda hanya dalam kolom 88, 9, 10. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam data view. Ya, ketika sudah dimasukkan, nah ini data yang kita masukkan ke hasil nanti SPSS. Ya, kemudian kita masuk ke uji normalitas. Di sini kita memasukkan skor dan kriteria. Yang berbeda adalah values. Di sini values dimasukkan seperti ini. 1 labelnya X1, 2, X2, 3, X3, dan 4 kecakapan. Nah, setelah itu masukkan data kinerja guru. Nah, di sini sudah dimasukkan skornya, kemudian kriterianya. Kemudian untuk menguji normalitas, kita masuk ke kolom analyze ya, di sini ada analyze. Kemudian kita ke deskriptif statistik, analyze deskriptif statistik. Kemudian explore, kita masuk ke explore ya, kita masuk ke explore dan masukkan nilai ke dependent list dan kriteria ke factor list. Ini ya kriteria ke factor list. Lalu beri tanda centang pada plots terlebih dahulu, maaf ya, plots terlebih dahulu. Kita beri tanda centang di normality, plots with test, ini yang ini ya. Lalu continue saja. Continue ya. Oke, ini di oke dulu, continue. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya membuka file hasil tugas 5 mengenai uji normalitas. Di sini ada langkah-langkah uji normalitas ya. Ini memberi nama pada kolom variable view, skor dan kriteria, memasukkan data di kolom skor dan kolom kriteria, kemudian analyze, describe, statistik, explore, masukkan nilai ke dependent, keterangan ke factor list, plots, beri tanda centang pada normality test, continue, dan oke. Seperti yang tadi saya praktekkan sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah di oke, ini keluar hasilnya atau output
output dari uji normality. Nah, kemudian untuk membuat laporan, ini tinggal ditempel-tempel sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Setelah uji normalitas, kita lanjut yang kedua, yaitu uji linearitas. Apa saja langkahnya? Nah, kita lihat di langkah-langkahnya, yaitu yang pertama analyze, yang kedua compare means, lalu means, lalu dependent, prestasinya dimasukkan ke dependent, independennya, motivasi dan minat, option, test for linearity, continue, dan OK. Kita lanjut uji yang ketiga, yaitu multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu untuk menemukan output multikolinearitas sebagai berikut. Yang pertama, analyze. Yang kedua, compare means. Setelah masuk compare means, kita masuk means, kemudian dependent. Dependentnya adalah profesionalisme kepala sekolah. Kemudian independentnya kita masukkan kinerja guru, TU dan prestasi siswa, kemudian statistik, kemudian covariance matrix, kemudian corelinearity diagnostik, kemudian continue. Setelah continue kita OK. Kemudian kita masuk output yang keempat, yaitu output heterokedasitas ya. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama analyze. Kita selalu masuk ke analyze ya, teman-teman. Kemudian regression, kemudian linear, kemudian plots, kemudian variabel Y, kemudian variabel X, variabel Y itu SRE, SID, kemudian variabel X itu ZPRAD. Terus continue, lalu OK. Nah, untuk output dari uji ini yaitu seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya, berbentuk tabel. Lalu kita masuk ke uji yang kelima, yaitu uji autokorelasi. Cara-caranya atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Masuk analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian statistik, kemudian Durbin-Watson, kemudian continue dan OK. Nah, ini hasil outputnya dari uji output autokorelasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak mempraktekkan langsung di dalam SPSS, tetapi ketika saya mengerjakan tugas-tugas ini, saya memasukkan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari output-output yang sudah dihasilkan, kita membuat laporan tugas yang akan dikumpulkan kepada ibu dosen, yang dijadikan dalam sebuah laporan, yaitu untuk membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak dalam uji-uji tersebut. Kemudian setelah kita membuat laporan dengan menempel-nempel screenshot dari hasil-hasil output kelima uji tersebut, kita menguji kelima tersebut dengan hipotesis uji normalitas, kemudian kriteria keputusan, dan output SPSS. Nah, di sini HO yang pertama yaitu uji normalitas, hipotesis uji normalitas HO, data berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian dari H1, data tidak berasal dari populasi distribusi normal. Nah, kemudian kriteria keputusannya yaitu HO diterima jika nilai sig alpha kurang dari alpha 0,05. Kita lanjut ke uji normalitas yang tadi ya saya sampaikan tetapi belum jelas.
Nah, ini seperti ini ya. Test of normality X1, X2. Ya, kita lanjut ke X1, X2, X3 dan prestasi nilai SIG lebih dari 0,05 maka HO ditolak. H0 ditolak maka data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah uji linearitas. H0 ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel serikat. H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel serikat. Kita lanjut ke bawah, kriteria keputusan HO ditolak jika kurang dari alfa. Nah, di sini output SPSS-nya bisa dilihat ya, profesionalisme, kinerja guru, terus ANOVA tabel, profesionalisme, kinerja TU, ANOVA tabel, profesionalisme, prestasi siswa. Keputusan pada Y1 nilai SIG lebih dari 0,05 sehingga HO diterima, maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja linear. Kemudian YX2 nilai SIG lebih dari 0,05 sehingga HO diterima, maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja TU linear. Pada YX3 nilai SIG lebih dari 0,05 sehingga HO diterima, maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan prestasi siswa linear. Kemudian uji multikolinearitas. Bisa dilihat ya teman-teman, menghasilkan keputusan H0 diterima karena nilai VIF lebih dari 10 maka H0 diterima sehingga antara variabel bebasnya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang keempat uji heterodidasitas. Ya, di sini kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika scatter plots mengikuti suatu pola. Nah, di sini ya ada scatter plotnya. Keputusannya karena scatter plot data aspek sehingga H0 diterima dan tidak ada gejala heterodidasitas. Yang kelima adalah uji autokorelasi. Keputusannya yaitu H0 ditolak jika nilai Darwin Watson kurang dari DL atau lebih dari 4 min DL. Nilai Darwin Watson tidak terletak antara DU dan 4 DU. Kedua, tidak ada kesimpulan jika nilai Darwin Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara 4 min DL. Nah, ini output SPSS-nya bisa dilihat dan dibaca. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari UTS aplikasi statistika kali ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.